Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, dan sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti kehendak daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini, betapa indahnya bila saudara rukun bersama. Betapa indahnya bila saudara rukun bersama. Ayat pokok Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kehendak Tuhan bagi umatnya adalah hidup rukun. Umat Tuhan dapat hidup bersama secara harmonis, tidak ada perpecahan. Hidup damai, rukun adalah suatu hal yang baik dan indah. Kesatuan, kerukunan dalam jemaat, keluarga, dan sekeliling kita harus diusahakan. Sebaliknya, pertengkaran, rasa curiga, kebencian, dan kemarahan akan menghancurkan persekutuan, karena ini adalah dosa. Yesus pernah berdoa bagi umatnya di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21. Di situ tertulis, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mendoakan murid-murid umat Tuhan supaya menjadi satu. Pasti Tuhan menghendaki supaya mereka hidup rukun. Yesus katakan, supaya dunia percaya. Artinya, setiap umat manusia boleh percaya menerima Yesus, karena mereka melihat kesaksian yang baik dari cara hidup umat Tuhan. Firman Allah juga mengajar dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Di situ tertulis, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada permusuhan, akar pahit, dendam, karena hal itu akan menimbulkan kerusuhan. Sebaliknya, damai itu harus ada dalam hati dan pikiran kita. Kita bisa hidup damai atau rukun karena firman Allah dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Yang mempersatukan umat Tuhan adalah firman-Nya.
Di dalam Mazmur 133 ayat 2 dan ketiga, di situ tertulis, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan memberkati umatnya yang hidup rukun. Ada dua berkat Tuhan bagi mereka yang hidup rukun. Yang pertama, berkat Tuhan seperti minyak yang baik. Minyak yang baik berasal dari Allah. Minyak yang kudus. Minyak ini adalah urapan untuk mengurapi Harun. Sebelum Harun dan anak-anaknya menjadi imam, mereka harus terlebih dahulu diurapi, sehingga mereka ditahbiskan, dilantik untuk menjalankan tugas pelayanan. Kalau kita mau dipakai untuk melayani Tuhan, mintalah minyak dari Tuhan, yaitu urapan daripada Roh Kudus. Lukas 4 ayat yang ke-18, di situ tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Ada banyak hal yang dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Berkat Tuhan mengalir seperti minyak. Minyak yang berbau harum. Aroma wangi-wangian yang kuat menyukakan hati sekeliling kita. Sehingga kalau kita hidup rukun, hidup kita berdampak kepada orang lain. Allah memberikan kepada kita minyak Roh Kudus melalui imam dan terus mengalir kepada umat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, kita boleh minta apa yang kita perlukan. Ketika urapan Roh Kudus bekerja, ada mujizat, ada sukacita, dan ada berkat daripada Tuhan. Berkat kedua bagi mereka yang hidup rukun. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan akan memberkati umatnya seperti embun. Embun memberi kesegaran dalam hidup umat Tuhan. Embun berbicara tentang anugerah daripada Tuhan. Kalau rohani kita disegarkan, ada semangat, ada sukacita dari Roh Kudus. Tuhan sanggup menyegarkan hidup kita, sehingga kita kuat menjalani apapun masalah yang kita hadapi. Kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dapat mengalir kepada semua umat Tuhan yang mau hidup rukun. Oleh karena itu, persekutuan dalam kasih umat Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bisa memberi kelimpahan minyak sukacita dari Roh Kudus dan embun yang menyegarkan hidup kita, sehingga umat Tuhan tidak akan pernah menjadi lemah. Kalau kita hidup dalam kerukunan dan damai, maka hidup kita akan diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan menjelaskan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan mengalir, karena Tuhanlah yang memerintahkan berkat bagi umat-umatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu.
mengucap syukur karena Tuhan telah menyelamatkan jiwa kami. Di pagi ini kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang mengikuti doa pagi ini, serta jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya di dalam nama Yesus, hamba berdoa berkati jasmani dan rohani. Bagi keluarga-keluarga mereka, suami, istri, dan anak-anak, kiranya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja, yang berjualan dalam usaha mereka, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Apapun juga yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Kami berdoa buat setiap ibu-ibu rumah tangga, setiap anak-anak di rumah. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan juga buka jalan bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan. Tuhan berkati rezeki mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Mereka yang dalam peperangan iman, kiranya dalam nama Yesus Tuhan berikan kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami imani janji firman Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan. Kiranya juga Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kiranya kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala, seluruh keluarga anak-anak diberkati Tuhan. Juga berdoa syafaat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Tuhan berkati. Juga semua kota-kota diberkati Tuhan. Berikan kesejahteraan kota kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Setiap usaha mengatasi pandemi, Tuhan sendiri yang bekerja beracara. Tuhan tolong bangsa kami, pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga semuanya dapat dipulihkan, dapat seperti semula ya Tuhan. Negara kami tetap diberkati Tuhan. Setiap usaha penginjilan Tuhan tolong supaya banyak jiwa boleh percaya dan bertobat datang kepada Yesus. Akhirnya Tuhan kami berdoa, Tuhan Yesus tolong sepanjang hari ini semua yang mengikuti doa pagi ini, jemaat Tuhan diberkati Tuhan, sertai kami semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.